Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan di Stanak menyalurkan 500 ekor ayam kampung unggul beserta kandang dan 2,5 ton pakan kepada warga di Desa Susukan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara pada Rabu 15 Juli. Kepala Distanak Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menyampaikan pemberian ayam petelur ini bertujuan agar para petani mendapatkan penghasilan harian, sembari menunggu hasil panen 3 bulanan atau bahkan tahunan. Ia menyebut pembuatan kandang di tengah lahan pertanian dilakukan guna mengoptimalkan lahan. Dengan lokasi yang saling berdekatan, kotoran ayam dapat langsung diolah menjadi pupuk tanaman. Menurutnya, di Desa Susukan menjadi contoh bagaimana penerapan sistem pertanian terpadu untuk menjaga ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah pusat atau titik bagaimana kita mengembangkan revolusi lahan dengan optimalisasi lahan, penerapan integrated smart farming, melibatkan petani-petani muda milenial yang kolaborasi dengan petani yang lebih senior, yang sudah berpengalaman di sini. Benar-benar lahan yang sebelumnya tidak apa-apakan dan sekarang kita optimalkan. Dengan adanya bantuan ayam, nanti masyarakat juga akan lebih mendapatkan pendapatan. Di samping itu juga menambahkan gizi bagi keluarga. Kemudian orang tua juga bisa bekerja untuk mengolah lahan dan memelihara ayam supaya pendapatan ekonomi masyarakat lebih meningkat. Kedepan, pemuda Desa Susukan diharapkan dapat melanjutkan profesi sebagai petani dan sejahtera, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan yang cukup tanpa perlu bekerja di luar desa. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menggelar bursa kerja selama 2 hari, hingga Kamis 16 Juli. Sebanyak 29 perusahaan berpartisipasi dalam bursa kerja ini, dengan menawarkan sekitar 3.000 lowongan pekerjaan. Pelaksana tugas Kepala Dinsosnaker Trans Kota Yogyakarta, Patricia Heni Dian Anitasari, mengatakan, persyaratan berpenampilan menarik kini telah dihapus dari lowongan pekerjaan. Kebijakan ini diambil karena dinilai dapat menimbulkan stigma dan ketidaksetaraan. Sudah kita bilang karena itu nanti bisa membuat stigma yang tidak bagus yang benar-benar seperti apa. Kemarin sudah kita informasikan kepada perusahaan-perusahaan untuk itu dihilangkan. Yang penting penampilannya bersih, rapi. Kemungkinan kalau untuk difabel sudah cukup, cuma hanya persyaratannya. Rata-rata difabel kan nggak cuma lulusan kuliahan, tapi ada yang SMK. Kemungkinan perusahaan yang lain wajib bagi difabel untuk menerima lulusan SMK. Berdasarkan data Dinsosnaker Trans Kota Yogyakarta, tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,72% atau sekitar 2.336 orang. Pemerintah kota berharap bursa kerja ini dapat membantu menekan angka pengangguran di Kota Yogyakarta. Sebanyak 24 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM bidang kuliner di Kota Semarang dan sekitarnya mengikuti pelatihan pemasaran digital dan peningkatan produktivitas. Rabu 15 Juli 2026, para peserta merupakan hasil kurasi dari 200 pelaku UMKM yang dilakukan pada awal Juli. Pelatihan yang diselenggarakan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Semarang ini bekerja sama dengan salah satu perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi. Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi tentang fotografi produk menggunakan telepon seluler. Mereka juga belajar membuat desain promosi dengan memanfaatkan kecerdasan buatan,
menyusun strategi pemasaran digital, mengembangkan konten promosi, serta mengoptimalkan platform digital untuk memperluas akses pasar. Kepala BBPVP Semarang, Fikri Kurnia Kiki berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi pelaku UMKM dalam pemasaran digital. Menurutnya, peningkatan kompetensi tersebut diharapkan berdampak pada produktivitas dan daya saing usaha. Dan dari sisi ketenagakerjaan, harapan kami nanti setelah pelatihan ini, mereka bisa meningkatkan omset, usahanya berkembang, lalu bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Jadi ada kontribusi terhadap pengurangan pengangguran, itu secara jangka panjangnya. Bagi peserta, pelatihan ini memberikan pengetahuan baru yang dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan usaha. Mereka berharap ilmu yang diperoleh dapat membantu meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing usaha. Terutama untuk kedepannya kayak pemasaran gitu, sangat membantu ya. Jadi kadang UMKM itu lemah di pemasaran. Jadi dia bisa masak, dia bisa mungkin maksimal maksanya, tapi pemasarannya kurang oke. Jadi stuck di situ-situ aja. Sangat bermanfaat sekali bagi kami sebagai UMKM, sangat membantu untuk foto, untuk pemasaran lebih lanjutnya, sangat membantu sekali. Usai pelatihan, para peserta akan mengikuti program pendampingan selama 15 hari. Dalam program ini, mereka akan mendapatkan bimbingan untuk menganalisis permasalahan usaha, menyusun rencana perbaikan, serta menerapkan strategi peningkatan produktivitas. Petinju putri berusia 16 tahun, Anggi Intania Khalik, memboyong medali emas pertama untuk tim nasional tinju Indonesia pada kelas Women's Light Flyweight atau terbang ringan putri 45-48 kg. Kemenangan diraih usai mengalahkan petinju India Gunjan dalam final ASEAN Boxing U19 dan U23 2026 di GBK Basketball Hall, Jakarta, Rabu 15 Juli. Anggi menang melalui keputusan terbelah juri atau split decision. 3 juri memberikan skor 29-28 untuk Anggi. Sementara 2 juri lainnya memenangkan Gunjan dengan skor 29-28. Petinju berdarah Papua Sumatera ini mengaku terharu karena seluruh kerja kerasnya dalam latihan terbayar di atas ring. Jujur pertama aku deg-degan karena dia medali perak Thailand, cuman aku juga nggak lupa semua proses latihan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya gimana nih berhasil? Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih, tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Terus targetnya ke depan gimana? Targetnya aku bakal targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi. Untuk saat ini kita tim tinju Indonesia khususnya Perbati pencapaian sangat luar biasa karena kita boleh membawa atlet kita sampai ke final sehingga boleh membawa 1 medali emas untuk Indonesia. Dengan emas Anggi, Indonesia sementara mengumpulkan 7 medali dalam ajang yang digelar di kandang sendiri ini.